Itu tuh HP. HP apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat datang para hadirin sekalian dalam acara webinar Chemical Engineering Leadership dengan tema Membangun Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa yang Berintegritas, Berpikir Kritis, dan Mampu Menjawab Tantangan di Masa Depan, yang dilaksanakan oleh Himatemia Unsika, Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang membuat kita bisa berkumpul, bertatap maya dalam acara ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Selawat teriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berperilaku baik, dan beliau pula lah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memasuki rangkaian acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lulu Atun Anwari, mahasiswi Teknik Kimia Unsika yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara webinar hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, materi seminar. Keempat, isoma, dilanjutkan dengan materi seminar berikutnya. Kelima, penutup. Baik, kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para hadirin dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Saudari Salsabila Fitria Eko Putri dipersilahkan. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara Chemical Engineering Leadership Training yang dilaksanakan oleh Internal Affairs Section, Human Resource Department Himpunan Teknik Kimia Universitas Singaperbangsa Karawang. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Bapak Iwan Gusniar STMT selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unsika, Ibu Desi Agustina Sari selaku Kaprodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Unsika, beserta jajaran dosen yang telah menyempatkan untuk hadir, Formatur Ketua Umum BEM-FT Unsika, Kang Dwi Kurnia Akbar, dan Ketua Himatemia Unsika, Kang Muhammad Arif Firdaus, beserta teman-teman yang saya banggakan.
Saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Chemical Engineering Leadership Training tahun 2021 sekaligus mewakili panitia dan Himatimia mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik dan rekan-rekan yang telah membantu terselenggarakannya acara ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah berkenan mengikuti acara seminar ini. Kegiatan yang bertema membangun jiwa kepemimpinan mahasiswa yang berintegritas, berpikir kritis, dan mampu menjawab tantangan di masa depan ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berkualitas. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 106 peserta yang berasal baik dari Universitas Singapura Bangsa Karawang maupun instansi lainnya. Selain dengan Zoom, kegiatan ini juga disiarkan langsung di YouTube channel Desiu. Kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 sesi penyampaian materi yang akan dilaksanakan hingga sore hari nanti. Kami harapkan ilmu yang disampaikan oleh para pembicara dapat diterima dan diaplikasikan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Salsabila atas sambutannya selaku Ketua Panitia. Selanjutnya, acara ketiga yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Teknik Kimia Unsika. Kepada Ibu Desi Agustina Sari STMT, dipersilahkan. Pagi Bu Desi. Ada Bu Sintia, Bu Desi. Sudah ada, Bu. Halo Bu Desi, emang nggak kelihatan ya? Belum kelihatan gantengnya ya? Gini, Pak. Saya ambil pantai Bu Desi dulu ya. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Agustina Sari, STMT, selaku Koordinator Program Studi Teknik Kimia Unsika. Acara keempat yaitu sambutan dan pembukaan acara oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik. Kepada Bapak Iwan Nugraha Gusniar STMT, dipersilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi
Salam sehat ya untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kepada semuanya, kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul, bersilaturahim dalam acara kegiatan chemical engineering ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, seluruh umatnya sampai akhir zaman termasuk kita di dalamnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Desi, Alhamdulillah sudah mengundang saya hadir, Alhamdulillah. Bu Aja, Bu Cynthia, terima kasih kepada semua panitia, ya, peserta Zoom hari ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak, ya, terutama yang mengundang saya berturut-turut, Bu Desi selama 2 hari mengundang, sampai pagi juga tadi di chat lagi, saya lagi ngajar, karena memang betul yang dikatakan Bu Desi, kita di struktural lumayan banyak job ya Bu Desi. Ada sosialisasi UTBK, Bu Aja mungkin Alhamdulillah masih di kampung ya Bu Aja ya. Rapat tiap hari ya Bu Desi ya. Udah di Karawang saya Pak, cuman yang penting masih kita diberi kesehatan semualah. Minta doanya Bu Aja ya. Ya. Hampir tiap hari ke kampus ya. Terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademik atas dukungan Koprodi dan dosen-dosen, seluruh mahasiswa dan panitia, dengan akan diadakannya chemical engineering ini, semoga bisa memberikan kontribusi nyata, baik secara internal kepada kampus, maupun diharapkan bisa berkontribusi ke pihak eksternal kepada masyarakat pada umumnya. Ya, walaupun boleh dikatakan ini terkesan internal untuk mahasiswa kimia, tapi mudah-mudahan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Harapan saya memang walaupun ini menjadi agenda tahunan, kegiatan ini tetap di masa pandemi ini, saya mohon, walaupun ini online, tetap semuanya bisa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekaligus hari ini saya membuka ya, Bu Desi, panitia. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 April 2021, kegiatan Chemical Engineering 2021 secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Nugraha Gusniar STMT atas sambutannya selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. Sebelum kita memasuki acara inti seminar, dipersilakan kepada hadirin semuanya untuk mengisi link absen terlebih dahulu ya.
Linknya akan dibagikan oleh panitia. Formatnya nama underscore nama underscore nama depan underscore asal instansi. Silakan ya untuk mengisi terlebih dahulu. Iya, dari Google Scholar dapat, sih. Oh ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Aku ngehnya itu kayaknya ibunya udah pernah ngisi materi tapi di mana ya? Di foto mana ya saya? Ini kayak yang sama Sekai bukan ya? Ya. Dosen juga ibunya. Hmm. Oh, punyanya Pak Acar atau? Punyanya Pak Acar. Iya, dulu kayaknya di situ. Hmm. Iya. Ya udah tahu. Pernah itu saya ajar. Ya. Industri.
Ya. Tidak. Tidak. Belum. Tapi udah pernah lihat di beberapa kegiatannya di fotonya Hima apa ya? Di ini di webnya teknik kimia yang dulu hilang, yang sekarang hilang. Kenapa nggak dimunculin Bu Desi? Oh. Yeah. Jualan terus. Terusnya endorse, Bu Desi, endorse. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Bisa dengar suara saya? Sangat jelas. Baik, Pak. Langsung aja. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Farah Fauzia sebagai moderator. Dan sesi pertama akan berlangsung selama 60 menit, sampai pukul 9.50. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Teh Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ibu Desi Agustinasari, STMP, dan para jajaran dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Lulu Atunanwari selaku Master of Ceremony yang sudah mengizinkan saya menjadi moderator pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2019. Dan kali ini saya berkesempatan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara webinar Chemical Engineering Leadership Training 2021 ini. Sebelum masuk ke seminar sesi pertama, izinkan saya untuk membacakan peraturan peserta dalam mengikuti kegiatan Chemical Engineering Leadership Training 2021 ini. Peraturan kegiatan, pertama, nama peserta dalam seminar ini harus mengikuti format nama depan, _teknik, _tekimia, _unsika bagi mahasiswa teknik kimia unsika, dan format nama, _asal instansi bagi peserta bukan dari teknik kimia unsika. Kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan saat seminar dilaksanakan. Ketiga, peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat seminar berlangsung, kecuali telah dipersilakan untuk berbicara oleh pemateri, moderator, atau MC. Keempat, semua peserta yang mengikuti seminar melalui Zoom dan YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, _nama, _asal instansi, dan pertanyaan. Kelima,
Pertanyaan yang diajukan peserta akan disampaikan oleh moderator yang kemudian dijawab oleh pemateri. Selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan seminar. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan di chat box Zoom, dan link daftar hadir akan aktif sampai waktu seminar selesai. Peserta yang tidak mengisi formulir pendaftaran dan link daftar hadir tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir, sertifikat akan dikirimkan paling lambat tanggal 16 April 2021 oleh panitia. Selanjutnya, acara webinar kita kali ini bertemakan membangun jiwa kepemimpinan mahasiswa yang berintegritas, berpikir kritis, dan mampu menjawab tantangan di masa depan, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari para pembicara yang pastinya kompeten di bidangnya. Saya harap teman-teman bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui kolom chat box dengan format yang telah disebutkan tadi. Webinar ini terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian materi kepemimpinan, karakter diri, dan manajemen waktu oleh Bapak Sukanta STMT. Sesi kedua adalah penyampaian materi public speaking, berpikir kritis, dan motivasi diri oleh Ibu Ami Anugrah. Dan dilanjutkan sesi ketiga yaitu sesi materi tata cara sidang oleh Kang Lutfi Despon Suprapto selaku Ketua Umum BLM FT Unsika periode 2020. Berikutnya kita masuk ke sesi pertama seminar ini, yaitu penyampaian materi dengan judul Kepemimpinan, Karakter Diri dan Manajemen Waktu oleh Bapak Sukanta. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menampilkan dan membacakan CV Bapak Sukanta. Nama lengkap, Sukanta STMT, tempat lahir di Indramayu pada tanggal 8 Juli 1968, beralamat di Bumi Teluk Jambe Blok A nomor 360 Karawang. Email, sukanta@af.unsika.ac.id dan sukanta.tsm@gmail.com. Pendidikan formal yang terakhir ditempuh pada 1988 sampai 1992, S1 Teknik Industri di Universitas Langlang Buana, Bandung. 2000 sampai 2003, S2 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung, dan 2019 sampai sekarang masih menempuh S3 di Jakarta. Pengalaman jabatan dosen, pada tahun 2007 sampai 2011, sebagai Ketua Program Studi Teknik Mesin D3 dan S1 di Universitas Singapura Bangsa Karawang, pada tahun 2011 sampai 2014 sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan 2014 sampai 2019 sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengalaman kerja berikut bisa dilihat, dan yang terakhir, dari tahun 1997 sampai sekarang sebagai dosen teknik industri di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengalaman auditor bisa dilihat. Pengalaman organisasi bisa dilihat. Mengikuti pelatihan seminar dan trainer sebagai peserta dalam berbagai pelatihan dan seminar nasional dan internasional, sebagai trainer dalam bidang sistem manajemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001-45001, SMK 3, dan keamanan pangan. Penghargaan yang pernah diraih, pertama, penghargaan Satya Karya Bakti Unsika Pratama oleh Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang pada 26 Februari 2014, dan penghargaan sertifikat pendidik nomor 11 00109 0178 Keputusan Menteri Nasional nomor 108/P/2009 tentang perguruan tinggi penyelenggara pendidik sebagai dosen bidang ilmu teknik mesin dan ilmu pemesinan lain oleh Rektor Universitas Sriwijaya pada tanggal 24 Agustus 2011. Tertanda tangan Karawang 06 April 2021, Sukanta STMT. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, Bapak Sukanta dipersilakan.
Share screen-nya masih visible ya, host bantu itu. Oh iya Bu, oh iya Pak, sebentar. Ini lampunya remang-remang nih. Hanya backlight ya kayaknya ya. Udah mukanya hitam gitu ya, terus backlight gitu ya. Suruh terang gitu maksudnya. Yang penting kan terang hatinya. Oh, tetap hitam. Iya, mohon maaf Pak, sudah bisa di share screen. Bisa ya. Ya. Mana ya materinya juga. Coba lagi nih. Kebut semalam nih materinya juga. Iya. Nah, sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini hari yang berbahagia, ya, terutama yang mengikuti acara dari Chemical Engineering ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan berikan barokah. Amin. Terima kasih saudari host. Siapa sih hostnya ini? MC-nya siapa? Saudari siapa MC-nya? Bu Farah. Ya, terima kasih Bu Farah atas waktunya dan kepercayaannya untuk Bapak jadikan pemateri dalam hal seminar dengan tema membangun jiwa kepemimpinan ya mahasiswa yang berintegritas, berpikir kritis dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Ya, materinya tentang leadership ya gitu. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa Pak. Iya. Kalau nggak bisa, tetap saya lanjutin. Sudah terikat kontrak di chat-chatan soalnya. Oke ya, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi tentang riwayat CV, riwayat diri apa ya CV itu ya bisa dilihat untuk panjang itu itu diringkas semalaman itu diringkas semalaman, makanya kirimnya itu ke Salsa itu jam 1 malam lebih itu ya, 1:30 kalau nggak salah kirimnya itu 1:30 malam tuh ya. Itu ngedit semalaman itu masih tetap nggak bisa dibaca juga. Nanti bisa lihat sendiri saking banyaknya itu. Tapi mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan walaupun mungkin sharing ya sudah bisa menjadi inspirasi buat anak-anak kita ke depan. Terima kasih para Ibu Desi sebagai Kaprodi Teknik Kimia, juga yang terhormat Ketua Hima Temia ya, Himpunan Teknik Kimia Unsika beserta jajarannya, serta wabil khusus para panitia
seminar. Semoga semuanya dilancarkan dan barokah. Terima kasih. Oke. Terkait dengan kepemimpinan ya, materi kepemimpinan itu sangat luas sekali dan juga banyak sekali versinya, tergantung di mana orang akan memimpin. Ya. Di mana orang akan memimpin. Jadi sebagai ilustrasi, orang yang memimpin di himpunan teknik kimia belum tentu sama memimpin himpunan yang ada di teknik mesin. Belum tentu sama juga memimpin kepada prodi di teknik sipil. Belum tentu sama juga memimpin sebagai ketua program studi. Juga belum tentu sama juga memimpin sebagai seorang leadership di perusahaan. Perusahaan kimia, leadership-nya belum tentu sama juga dengan perusahaan di otomotif. Jadi, kepemimpinan itu sangat varian dan sangat luas sekali. Ya. Sangat varian dan sangat luas sekali. Maka di sini kalau lihat dari secara teori dulu tentang kepemimpinan itu banyak sekali versinya. Ya, teori kepemimpinan yang dikeluarkan oleh ahli manajemen tidak sama dengan teori ahli manajemen dengan background dari perbankan. Orang perbankan ya teori kepemimpinan yang diimplementasikan di perbankan tidak sama juga di birokrasi pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan itu tidak sama, sehingga semuanya itu menjadi sangat luas dan sangat varian. Ya. Nah, ini sangat luas sekali. Namun, anak-anakku, yang perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan itu ada kata-kata kunci yang tidak bisa dilupakan. Ya. Jadi ada ciri gitu ya, ada satu ciri, ada satu uniqueness-nya terhadap suatu pemimpin. Ya. Walaupun memang nanti juga sebarannya itu agak lebar, tapi ada satu kata kunci atau kata keunikan di dalam seorang pemimpin. Nah, kita berangkat dari teori. Ya. Berangkat dari teori menurut Badeni di sini, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Ada kata-kata kunci di sini adalah kemampuan atau kapabilitas seseorang. Ya. Jadi kalau orang yang nggak punya kapabilitas berarti bukan pemimpin. Sederhana. Yang kedua, juga bisa mempengaruhi, gitu ya. Kalau orang tidak bisa menggait, mempengaruhi supaya menjadi percaya sama kita, maka juga bukan seorang pemimpin cirinya. Dan juga ada kelompok. Tidak ada pemimpin hanya dirinya sendiri. Kalau kita diem sendirian di puncak gunung, nggak punya anak buah, ya bukan pemimpin, walaupun dia memang hebat. Ya, jadi pemimpin itu adalah harus memiliki kelompok. Minimal 2 orang lah ya. Itu harus ada kelompok. Juga harus memiliki tujuan. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah memiliki kapabilitas, dapat mempengaruhi pada suatu kelompok dan punya fungsi tujuan. Itu ciri. Makanya coba lihat dari teori-teori yang lain. Menurut Robin dan di sini Robin dan Judge ini juga dia bilang kemampuan mempengaruhi ya pada suatu kelompok. Untuk mencapai visi serangkaian tujuannya, punya visi, punya tujuan. Gitu. Coba lihat menurut Terry dan Hoyt ini juga. Kemudian adalah seni. Seni mempengaruhi, dia ada kata seninya malah, seni mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama. Ya, berdasar atas kemampuan orang tersebut dalam memberikan bimbingan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok ya. Itu lihat kata-kata kuncinya udah sangat jelas. Malah menurut ini mah ada seninya. Jadi
seni itu mirip dengan talent, ya. Talenta katanya, ya. Adalah bakat karakter yang dari bawaan. Ya, memang pemimpin itu pendekatannya ada dua, ya. Secara aplikasi itu ini, aplikasi itu orang pemimpin itu secara aplikasi di lapangan itu terbentuk ada dua hal. Yang pertama, bisa menjadi bawaan, yaitu memang sudah talent dari lahir, akan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, melalui proses. Ya, yang kedua, mulai proses. Yang dikatakan melalui proses itu bahwa secara talent melahir, dia tidak ada jiwa pemimpin, tapi setelah ditempa dengan serangkaian kegiatan jiwa kepemimpinan, maka jadilah seorang pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu bisa dari memang bakat lahir, bisa juga pemimpin karena proses melalui tempaan-tempaan yang hebat tentang kepemimpinan sehingga menjadi seorang pemimpin. Itu ya. Oke. Nah, seorang pemimpin itu juga harus memiliki tujuan. Gitu ya. Ya. Seorang pemimpin itu harus, jadi kalau seandainya kita jadi pemimpin itu juga harus memiliki tujuan. Tujuan pemimpin beda sama dengan tujuan anggota. Tujuan anggota atau pengurus itu akan berbeda. Jadi pemimpin, jadi anggota pengurus atau jadi anggota yang lain itu memiliki tujuan yang berbeda. Kalau misalnya kita jadi anggota Maya, yang namanya jadi anggota, yang penting kita partisipasi. Itu tujuannya hanya sebatas aku adalah komunitasmu. Tujuannya itu, ya. Jadi kalau pemimpin beda, saya harus memiliki program kerja, saya harus mencapai tujuan target tertentu, saya harus bla 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 dari sisi tujuan organisasi. Makanya di sini tujuan kepemimpinan itu ada kepentingan terhadap organisasi, ya. Kepentingan tujuan organisasi. Maka secara definisi, secara teori ini adalah untuk merealisasikan, ya, untuk merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggota organisasi atau kelompok. Ya, jadi pemimpin ini adalah sebagai inspirator, sebagai directing, ada juga orang yang mengatakan menjadi driver, menjadi panutan, ya, sebagai aspirasi, tempat aspirasi, sebagai nahkoda terhadap suatu organisasi dan untuk para anggotanya. Arahnya mau kemana, mau dibawa kemana kita, ya. Organisasi kita mau kemana, kitanya juga mau dibawa kemana. Nah itu, jadi harus punya tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya anak-anakku jadi ketua himpunan ini mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, himpunan teknik kimia mau dibawa kemana, ya. Nah, mau dibawa kemana maka harus dituangkan ke dalam program kerjanya, tujuannya, targetnya, apa manfaat buat organisasi, manfaat buat anggota kelompoknya, manfaat buat kebersamaan para anggotanya, mau dibawa kemana. Itu, ya. Setidaknya di dalam contoh ini adalah organisasi adalah ada sebuah organisasi kesosialan yang dibentuk dengan tujuan supaya bisa menjaga silaturahmi. Setidaknya itulah gitu ya. Setidaknya himpunan teknik kimia di bawah minimal urutan pertama ajang silaturahmi dulu lah. Kebersamaan, satu tujuan, kebersamaan, kesederhanaan terhadap sesama jiwa yang sama sedang kuliah, sesama jiwa kita satu prodi dalam satu perguruan tinggi yang sama, sering ketemu bareng, sering kuliah bareng, sering ada permasalahan bareng, sering ada saling membutuhkan bareng. Setidaknya
setidaknya hal yang kecil ini sudah menjadi bagian yang terpecahkan di dalam silaturahmi di himpunan teknik kimia. Setidaknya itu. Ya. Nanti hal-hal yang lainnya bisa dikembangkan dalam program kerja yang lain, seperti mau kunjungan industri, ada permasalahan kasus mahasiswa temennya yang tidak mampu, ada sesuatu yang memang ada sakit, ada hal yang lain, kesulitan mahasiswa terhadap dosennya, ada kesulitan urusan ini dan urusan itu segala macam. Nah, itu adalah bagian dari para pengurus organisasi di himpunan ini yang bisa menjadi wadah ya untuk menyelesaikan. Nah, itu. Terus yang kedua, tujuan kepemimpinan itu adalah kepentingan tujuan orang. Jadi lebih kepada para pengurusnya dan para pemimpinnya di dalam satu organisasi. Ada kepentingan kedua. Saya ingin jadi ketua himpunan, saya ingin jadi manajer, saya ingin jadi direktur. Secara personality itu memiliki tujuan terhadap kepentingan. Kalau yang pertama adalah organisasinya, ya, yang kedua adalah kepentingan orangnya. Gitu. Ada ya teman saya itu sebagai himpunan pengusaha Nahdien sebagai contoh saja ya. Nah, ternyata orang yang begitu saya pelajari, orang-orang yang masuk ke dalam kelompok pengusaha Nahdien itu adalah mereka secara rata-rata pendapatannya itu mereka sudah mapan, sudah punya perusahaan, dan juga mereka sudah mapan. Jadi hidupnya itu lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan umat, bagaimana bisa memberikan, jadi kita ini ajang silaturahmi, tapi saya ingin menjadi pemimpin itu supaya bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain. Gitu ya. Ya. Bisa. Padahal bukan anggotanya, gitu, tapi orang lain. Saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan saya menjadi pemimpin, mudah-mudahan, gitu ya, di sana ada suatu pondok pesantren yang perlu dibantu baik tenaga maupun secara materi. Di sana ada para petani yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, ya, kemudian disupport di sana. Banyak hal yang bisa dibantu secara personal, care itu gitu ya. Ya, arah ke dermawan lah gitu ya. Jadi ya, dermawan itu kan tidak harus diukur dengan uang, tapi dermawan itu diukur dengan partisipasi dan keterlibatan kita. Dengan adanya kita keterlibatan membantu solusi permasalahan yang ada, itu menjadi bagian dari dermawan. Jadi bisa material, bisa imaterial, tidak harus material. Itu. Oke, kemudian ciri-ciri seorang pemimpin itu ya secara general ya, ciri-ciri seorang pemimpin itu yang pasti itu dirinya menjadi seorang motivator yang tugasnya juga harus bisa memberikan motivasi pada orang lain. Itu ciri. Sebentar nih, agak lobet. Saudara MC, nanti kita kan ada sesi tanya jawab ya? Iya, Pak, benar. Oke, nanti nggak apa-apa di terakhir aja sesi tanya jawabnya ya. Nah, ya, ciri-ciri seorang pemimpin itu adalah harus memiliki dia memiliki motivasi sekaligus sebagai motivator. Ya. Kelihatan banget gitu ya kalau orang misalnya kalau dia ngomong kemudian dia percaya dan itu support mendorong dia menjadi hebat, mendorong dia menjadi berpikir positif, setidaknya berpikir positif,
nggak boleh begitu. Oh iya, iya, makasih. Itu motivator. Kamu jalanin aja itu. Nanti itu ada masalah sedikit, ya udah, jalan aja. Itu adalah motivator. Jadi ciri pemimpin itu adalah dia sendiri adalah udah termotivasi dan juga bisa memotivasi orang. Yang kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki kapabilitas berbicara, ya, tampil di tempat umum gitu ya. Nanti kalau kuliah duduknya paling belakang di pojok, pas ada pertanyaan merunduk, itu biasanya bukan ciri pemimpin gitu ya. Kemampuan berbicara di muka umum. Jadi tampil beda ini, tampil ini menjadi sebuah keberanian. Ya, kalau masalah benar dan salah berbicara tentunya juga butuh pengalaman. Ya, yang penting keberanian itu sudah ada untuk bicara. Ya. Yang ketiga itu pemahaman teknik dan alat kendali mutu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu problem solver, mampu memberikan solusi. Jadi jangan gini, kalau ada suatu permasalahan, dia memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan dengan metode-metode tertentu. Nah, ini sangat penting. Makanya memiliki teknik atau alat kendali. Dia itu bisa menjadi mediator, menjembatani sebuah permasalahan dengan metode-metode tertentu. Juga kemampuan untuk memecahkan masalah dengan sistem. Yang tadi itu dia juga memecahkan masalah, ya pemahaman terhadap alat atau metode dalam rangka kemampuan memecahkan masalah. Tapi pemecahan masalah dari seorang pemimpin itu harus secara sistem. Gitu. Tahu nggak sistem? Sistem itu kumpulan dari elemen-elemen, entity atau variabel-variabel atau unsur-unsur yang satu sama lainnya yang saling berkaitan, yang memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi sistem itu seperti interaksi antar semua variabel, entity, unsur, elemen-elemen, item-item yang satu sama lainnya yang saling berkaitan. Jadi, ya, yang saling berkaitan tanpa ada satu ya jadi masalah pincang. Maka dan memiliki tujuan yang sama. Jadi memecahkan masalahnya secara sistematis. Dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan itu, tracknya jelas. Jadi itu ciri khas menjadi seorang pemimpin. Jangan baru dapat kabar dari orang, oh iya itu mah jelek, itu mah bohong, itu mah orang belum tahu. Itu ciri khas bukan orang pemimpin. Ya. Kalau pemimpin itu ngomongnya itu atas dasar, ya, bukan atas asbun, kata orang gaul maksudnya. Asal bunyi di mulut, tapi bukan atas dasar. Kalau atas dasar, berarti referensinya jelas. Seperti hakim ngomong itu jelas dasar hukumnya, pasal berapa, datanya apa, itu baru ngomong. Jadi kalau tidak punya dasar, jangan sekali-kali ngomong. Karena berbahaya. Jika tidak melakukan itu namanya bukan seorang pemimpin. Ya. Berikutnya adalah transfer pengetahuan kepada bawahan. Ya. Jadi pemimpin itu harus menjadi driver, harus bisa mendirecting, mengarahkan, memotivasi, terhadap bawahan itu benar-benar harus ini loh benernya, ini caranya gini, ini begitu. Itu harus transfer knowledge ya. Jadi apa yang dimiliki ini gitu. Jangan
Jangan dibuat ngegantung atau jangan dibuat tidak tahu. Kamu belajar sendiri enggak boleh. Transfer knowledge kepada bawahan. Ya. Terus juga sebagai motivator, bawah harus bisa memotivasi. Terus mengenali karakter bawahan. Jadi jangan disamakan antara anggota satu dengan anggota yang lain karena memiliki karakter yang berbeda. Ya, satunya pemarah, satunya terlalu diam atau terlalu pemaaf. Terlalu pemaaf juga nggak bagus, terlalu radikal juga tidak bagus. Yang sedang-sedang juga nggak bagus juga. Ya. Kenapa yang sedang-sedang aja? Ya, ke situ oke, ke sini oke. Jadi nggak punya konsisten diri gitu ya. Jadi semuanya itu menjadi sebuah potensi. Yang radikal juga kita hire, yang paling bawah juga kita hire, yang rata-rata juga menjadi hire itu adalah potensi. Tinggal bagaimana bisa menjadi mereka harus ditempatkan pada bagian mana sehingga dia sesuai dengan karakternya, kan gitu. Kalau kamu suka nonton Marsha in the Bear, ya, apa sering tuh ya nonton Marsha itu Marsha dengan siapanya tuh, yang satu laginya tuh ya, itu memiliki karakter yang sama-sama kuat, rebutan makanan, saling bertengkar, saling pukul, nggak mau kalah semua. Ternyata solusinya dari beruangnya apa? Coba tes melalui tali ditarik. Ya. Tes akhirnya pakai ngechat, wah balapan ngechat. Jadi sesuatu yang negatif awalnya kemudian diubah menjadi energi positif. Kan gitu. Ya. Sederhananya di alam. Pada saat musim hujan, ya, air berlimpah banyak sekali dari pegunungan, dari hulu menuju ke hilir. Ya. Efeknya apa? Efeknya itu menjadi banjir bandang, kerendam, material, semuanya menjadi bencana dan menjadi kerugian. Itu adalah negatif. Sekarang bagaimana yang bencana tadi menjadi sebuah potensi positif? Gitu. Dibangunlah waduk, dibangunlah menjadi pembangkit listrik, pengairan dialirkan airan irigasi ke pesawahan dan lain sebagainya. Itu menjadi energi positif. Gitu ya. Nah ini adalah karakter. Jadi harus bisa menempatkan dia itu pada posisi gimana. Jadi yang namanya orang itu memiliki kapabilitas yang hampir sama kalau secara ini ya, apa namanya, kalau kita belajar ilmu makrifat gitu, atau ilmu jati diri manusia, kalau di kuliah S3 itu namanya materi filsafat ilmu. Kalau dari filsafat ilmu itu pada hakikatnya diri orang itu ada di mana. Ya. Manusia dilahirkan itu memiliki hal yang sama, kemampuannya sama, cuma bidangnya berbeda, ya. Oke. Kemudian juga keinginan mengetahui perkembangan. Jadi pimpinan itu harus progress information, ya. Setiap periodik itu pimpinan itu harus mengetahui, kayak intelijen, gitu ya. Jangan sampai miskom. Jadi pemimpin nggak tahu ada apa itu situ, ada apa itu, nggak boleh. Itu harus kecakapan terhadap progres. Juga keinginan melakukan perubahan, ya, perubahan atau perbaikan. Jadi jangan melakukan suatu kesalahan yang terulang. Jadi harus diperbaiki dan menjadi perubahan. Ya. Setidaknya yang tadinya banyak bentrok kemudian menjadi adem,
Yang tadinya suruh datang nggak pada datang, akhirnya bisa kumpul bersama. Minimal itu perubahan. Kemudian sikap mental ya. Sikap mental ini bahwa seseorang itu percaya diri. Aku menjadi seorang pemimpin itu harus ada percaya diri, mental menghadapi semuanya dengan level tertentu tentunya ya. Kalau misalnya kita menjadi ketua himpunan ya pada level ketua himpunan mentalnya, bukan seperti manajer di pabrik, udah lebih jauh lagi. Apalagi bisa sebagai menteri, apalagi sebagai kepala negara, udah levelnya udah jauh. Gitu. Jadi kamu harus mengukur pada posisi di mana. Ya. Citra diri ya, citra diri juga perlu. Makanya di sini kalau kita lihat citra diri pemimpin itu ibarat gunung es. Jadi sekali pemimpin diharapkan ya anak-anakku insya Allah ke depan jadi pemimpin. Pada saat menjadi pemimpin jangan lupa bahwa hebatnya kamu menjadi seorang pemimpin sehebat apapun sampai tingkat dunia, tapi tetap kamu hanya memiliki 10% kemampuan terhadap orang lain. Ingat itu. Ini bisa ditunjukkan seperti gunung es. Gunung es itu muncul di permukaan laut itu hanya sekitar 10%-nya. 90%-nya itu ada di dasar laut yang kamu nggak kelihatan. Ya, artinya bahwa yang tidak kelihatan itu adalah 90%. Hebatnya kamu menjadi seorang pemimpin, tapi sebenarnya hebatnya kamu itu baru mengetahui orang lain hanya 10%. Sisanya gelap. Kamu tidak tahu. Artinya apa? Artinya bahwa sehebat apapun kamu menjadi pemimpin, itu belum ada apa-apanya. Efeknya apa terhadap fenomena itu? Efeknya bahwa kamu jangan menjadi seorang yang sombong. Jangan menjadi seorang yang angkuh, jangan seorang menjadi orang egois, merasa dirinya benar, padahal kamu hanya tahu 10% terhadap 100%. Jadi 90% kamu tidak tahu. Oke, ya. Oke. Kemudian ciri-ciri apa namanya? Ciri-ciri pemimpin yang memiliki sifat ya. Ya, diharapkan pemimpin itu harus memiliki knowledge yang luas ya. Pengetahuannya ya kalau biasanya kalau pengetahuan luas itu suka baca, suka dengar gitu ya. Jadi kalau jangan sampai di YouTube ada berita itu. Oh iya, saya juga tahu. Jadi update lah. Itu pengetahuan luas itu. Jadi pengetahuan umum gitu ya. Jadi jangan nanti ketua himpunan saya tahunya bidang akademis saja, di luar sana ternyata informasi nggak tahu. Itu bagusnya. Jadi siapapun yang menjadi calon pemimpin nanti itu harus punya knowledge ekstra. Sehat jasmani dan rohani, ya ini dari ciri-ciri pemimpin lihat dari berdasarkan sifatnya ya sifatnya. Harus sehat jasmani dan rohani, jelas karena itu menjadi panutan. Energik ya, jangan kelihatan lemes wae gitu ya. Kemudian kemampuan mengendalikan emosi ya. Emosi jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit apa gitu ya. Itu harus bisa menutupi diri. Kalau lagi kesel tapi bisa kamu tutupin, tetap tersenyum terhadap yang lain. Memang resikonya tinggi ya jadi pemimpin itu. Kemampuan analisa yang tinggi ya. Kemampuan memiliki antusiasme, antusias ya, jadi yakin gitu ya. Objektivitas memperlakukan bawahan, jadi harus objektif, jangan itu salah, kamu benar, nggak boleh. Ya, kalau tidak punya itu tadi udah sebutin sebelum. Nggak boleh menjustifikasi kalau nggak punya data bukti-bukti yang jelas ya, dan kerja sistematis tadi. Kemudian
persuasif dan edukatif. Jadi pemimpin itu sifatnya bagaimana mendrive menjadi leader education ya. Edukasi gitu ya. Jadi apa ya? Setiap ngomong itu lebih kepada ngajarin gitu ya. Bagusnya begini loh, bagusnya begitu. Jadi memberikan pemahaman itu. Juga harus memiliki kemampuan komunikasi ya, komunikasi agak tapi ya harus diproses, harus di tempat. Kemampuan menyatakan pendapat, ya, kemampuan menyatakan pendapat. Kemampuan pendapat itu ya kamu kalau ngomong memiliki dasar. Pendapat ini atas dasarnya apa gitu. Tidak cepat putus asa ya. Jadi baru disalin aja, kamu pendapatnya kayak gituan. Enggak, ini buat tersinggung. Oh, enggak boleh. Nah, terus ada anggota ngomong tersinggung, enggak boleh. Ya. Yang namanya pemimpin itu ya, kan pemimpin kan dipilih oleh pro dan kontra. Yang pro pasti menyerang, yang pro pasti melindungi, yang kontra pasti menghabisi. Tapi dua-duanya adalah masyarakatmu, anggotamu, bawahanmu. Jadi ya itu bagian dari dinamika seorang pemimpin. Makanya tidak perlu putus asa, biarkan. Ya. Berani mengambil keputusan, ya. Kalau keputusannya bagus, itu memang yang diharapkan. Kalau jelek, itu harus menjadi bagian dari kehidupan. Ya, jangan sampai tidak ada pengambilan keputusan karena berisiko. Saya emang nggak mau, takut, ya nggak usah jadi pemimpin, gitu ya. Jadi kalau pemimpin mah ya berending kepada kecelakaan di penjara sekalipun, kasarnya namanya dalam tanda kutip, ya itu adalah bagian dari risiko. Ya. Harus berani ambil keputusan. Kalau keputusan tidak pernah berjalan, itu konsekuensi pemimpin. Kalau nggak mau jadi pemimpin, kalau nggak mau memutuskan, nggak usah jadi pemimpin. Gitu ya. Anggota lah. Memiliki rasa percaya diri, ya itu penting. Dengan tampilan, performanya yang hebat, ya institusional lah setidaknya. Layak menjadi tauladan, ya harus memberikan contoh. Kita di education. Nah, jadi posisinya kita mengedukasi orang. Kalau mengedukasi tentunya kita menjadi contoh teladan sama orang. Berperan sebagai atasan dan guru. Maksudnya begini. Ya, kita jangan sampai sikapnya seperti anggota bawahan. Kalau kita pemimpin, tunjukkan bahwa kita adalah performance seorang pemimpin. Dan guru adalah performance sebagai seorang edukatif, seorang menjadi contoh terhadap memberikan pembelajaran sama orang lain. Ya, Bapak dan para sehat bagi bawahannya. Ya, gitu. Oke, ada juga memang terhadap perilaku ya. Jadi pemimpin itu di sini pemimpin yang merupakan perilaku individu saat menjalankan kegiatan mengarahkan atau membimbing. Ya, misalnya gini, pemimpin yang cenderung teori perilaku dengan organisasi ya di sini. Pemimpin yang cenderung mengutamakan bawahan, bersikap ramah, mendukung, membela, mau mendengarkan, mau berkonsultasi dan memikirkan jalan kelompoknya, ini contoh. Pemimpin yang cenderung mengutamakan bawahan, bersikap ramah. Nah, ini dari perilaku. Karena kamu terpilih menjadi seorang pemimpin, ya, berarti menjadi aspirasi sebagai tulang punggung, sebagai penopang terhadap bawahannya. Yang non-pemimpin kan di atas, yang lainnya pasti di bawah semua. Makanya pemimpin yang bagus adalah yang mengutamakan bawah. Karena sebagai corong ya, sebagai tulang punggung, sebagai penopang permasalahan. Yang kedua, seorang pemimpin yang berorientasi pada bawahan atau produksi. Misalnya, pemimpin yang berorientasi pada bawahan ditandai dengan adanya penekanan atas hubungan atasan dan bawahan. Sementara pimpinan yang berorientasi pada produksi cenderung ditandai dengan penekanan pada segi teknis pekerjaan. Ya ini contoh di dalam perusahaan ya. Pemimpin yang berorientasi pada bawahan atau produksi. Ada yang memikirkan anak buahnya, juga ada yang mungkin bagian produksinya. Tergantung. Makanya ada istilah
bukan istilah ya, seorang pemimpin yang profesional di dalam pabrik sebagai manajer, kalau dia marah atas dasar pekerjaan, maka bolehlah marah. Ya. Tapi jangan marah ke seseorang atas dasar emosional personal. Itu nggak boleh. Namanya nggak profesional. Tapi kalau pekerjaannya udah selesai, kemudian di luar jam kerja, kita nggak boleh marah-marah dia dikaitkan dengan kerjaan yang tadi di pabrik. Di pabrik marah-marah, di luar masih dendam. Itu namanya orang nggak profesional. Itu bukan jiwa pemimpin. Ya. Yang dikatakan profesional adalah orang melakukan sesuatu sesuai dengan kegiatannya pada tempatnya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang ciri-ciri pemimpin itu secara institusional. Ya. Menurut teori institusional, sukses tidaknya pembinaan tergantung pada kepemimpinan itu sendiri sebenarnya. Nah, ini memang yang institusional itu lebih kepada memediasikan di antara yang dua teori tadi, teori sifat sama teori perilaku. Ya. Nah, jadi sebagai balancingnya lah ya, sebagai tidak ke sana tidak ke sini, dia itu balance. Artinya bahwa dia akan melakukan upaya-upaya menjadi seorang pemimpin tadi pada situasi tertentu, kapan dia melakukan yang memang harus stressing, kapan juga melakukan dia mengayomi, kapan juga dia merangkul, kapan juga dia memang harus jaga jarak, kapan dia harus marah, dan itu harus bisa lihat situasi. Orang yang bisa melihat situasi, maka itu menjadi orang yang sukses. Biasanya situasional ini memiliki kecerdasan. Ya. Kalau yang pertama sifat, lebih kepada talent Pak. Ya. Kemudian kalau yang perilaku lebih kepada keterlibatan dia. Kalau situasional ini kecerdasan di antara. Situasional kecerdasan. Jadi misalnya saya mau menghadap, tapi ternyata lihat dari pimpinan itu kayaknya dia pemimpinnya itu tadi datang kayaknya buru-buru, jalannya cepat, mukanya juga kayaknya lagi marah atau gimana. Maka aku nggak jadi deh laporannya, saya nggak berani menghadapnya. Itu situasional. Tapi begitu lihat, oh datang bapak datanya lagi kosong, dia lagi ceria, maka masuk, gitu ya. Nah itu ini namanya kecerdasan. Kecerdasan itu memanfaatkan timing yang tepat. Ya, pahami ya. Gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang kepemimpinan, karakter orang itu menurut MC Gregor Taylor, ya, Profesor Douglas MC Gregor ini dari Massachusetts Institute Teknologi ya, yang sangat terkenal sampai saat ini teorinya dikenal dengan teori XY. Ya, dari teori ini dikenal dengan dua pendekatan dalam menghadapi perilaku manusia, yaitu teori X dan Y. Di mana teori X itu bahwa pada dasarnya, kata kuncinya ya, kata kunci terhadap teori X itu adalah manusia itu malas. Jadi kata kunci teori X itu bahwa manusia itu diciptakan untuk pemalas. Tapi ada teori yang lainnya bahwa manusia diciptakan dia aktif dengan sendirinya. Nah, ini sampai saat ini teori XY dari MC Gregor sangat dipakai. Nah, contohnya gini, mungkin kayaknya di anak-anak itu semua juga sepertinya teori XY itu ada. Tapi Bapak nggak tahu karena belum mempelajari mahasiswa teknik kimia dan juga para pengurus himpunan. Tapi kalau nanti kamu pelajari, ada ya, atau nanti mahasiswa introspeksi terhadap dirinya sendiri, kalau orang tua sedang memberikan saran kepada anaknya, kemudian sikap anaknya itu adalah malik gitu ya, nggak terima, itu adalah teori X. Teori X. Nah,
Disuruh ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Kalau ngomong ngelawan, segala macam. Ini maka orang yang seperti ini biasanya dengan cara kekerasan. Ya, maksudnya bukan kekerasan, dengan cara ketegasan, gitu ya, bukan kekerasan, ketegasan. Ya, dimarahin, dibentak, ya. Akhirnya dia mau mengerjakan. Jadi selalu diingatkan, dan selalu diingatkan. Dimarahin, dipres, selalu di-pressure, selalu begitu. Itu adalah, saya yakin anak itu juga ada yang seperti itu. Males, kalau diingetin baru kerjain. Punya PR-nya. Kalau dimarahin, enggak, baru dikerjain. Ada teori Y itu adalah teori yang aktif dan suka bekerja. Maksudnya gini, ada orang yang disuruh nggak suka, tapi dia dikerjakan. Jadi maksudnya orang itu tidak perlu disuruh, tapi dia akan dikerjakan dengan beres. Gitu ya. Tapi kalau disuruh malah dia nggak mengerjakan. Ya. Jadi teori Y ini kalau dinasehatin nggak terima. Gitu. Kalau disuruh dipaksa malah dia marah. Tapi sebenarnya kalau dibiarkan dia akan selesai itu pekerjaannya gitu. Jadi apa ya? Dia memiliki rasa tanggung jawabnya, tapi tidak perlu disuruh. Kalau disuruh malah dia nggak terima. Ya ini contoh terhadap teori XY. Makanya banyak gitu ya yang implementasi di lapangan. Sebagai contoh, orang yang memilih pekerjaan, misalnya di pabrikan, dia sampai di pabriknya sampai karirnya hebat, sampai jadi manajer, sampai direktur, hebat. Biasanya itu teori itu, ya, biasanya yang teori-teori yang seperti itu adalah hasil dari gemblengan teori X gitu, pekan. Kemudian dia, tapi dua-duanya bagus ya, dua-duanya tidak melihat teori X itu jelek dan dia jelek, enggak, dua-duanya bagus. Cuman karakter orang itu ada dua sisi, ya. Ini juga teori X menjadi pemimpin, tadi dia juga pemimpin, tapi pendekatannya berbeda, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ada yang orang, saya emang nggak mau bekerja di pabrik, soalnya disuruh lagi, malik dia keluar resign dari pekerjaan, ya. Kemudian ciri khas teori yaitu misalnya orang laboratorium, orang lab, reviewer, orang peneliti, orang arsitektur, orang desain, ya, orang seni, gitu ya. Ini ciri-ciri teori Y. Karena dia nggak suka diatur, gitu, tapi kerja selesai. Tapi kalau teori X itu, kerjain, siap, kerjain, itu ya. Jadi dia itu kerja kalau ditekan. Gitu. Tapi kalau dibiarkan dia nggak dikerjain, itu. Ya, teori X mah. Beda dengan teori W malah disuruh malah nggak mau, gitu. Kalau nggak disuruh selesai. Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian dilihat dari Bapak mohon maaf, waktu penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Nggak terasa, Bapak kalau ngomong itu nggak tahu waktu memang ya. Oke, dipercepat nih ya. Iya boleh. Oke, matriknya ya, dilihat dari matrik sikap terhadap pemimpin itu ya. Jadi ini sebenarnya turunan bagian dari MC Gregory juga. Orang itu yang jelas memiliki kemampuan, di sini posisi kemampuan ini tidak mampu. Kemudian di sini ada tidak mau, adalah mau. Di sini adalah mampu dan mau, ini tidak mau dan mampu. Ini mampu tetapi tidak mau, ini adalah contoh refleksi matrik dari teori MC Gregor ya. Nanti bisa. Nah, kemudian kita lihat dari manajemen waktu ya. Kalau kita bicara manajemen waktu, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen menurut GRTRI ya. Manajemen itu sebenarnya kata kuncinya itu terhadap WACE ya. Ada planning, perencanaan,
planning, plan, organizing, directing, pengarahan, controlling, pengambilan, dan evaluation. Jadi plan, kuasa ya, plan, organizing, A itu actuating atau sama dengan directing, controlling, dan evaluation. Dan punya tujuan. Jadi manajemen itu sebenarnya kata kuncinya adalah memiliki kata kerja planning, organizing, directing, actuating, controlling, dan evaluating terhadap tujuan. Nah, itu semua teori manajemen, mau background-nya apapun, tapi ada keunikan di situ. Secara kelompok, pengelompokan terhadap teori manajemen itu ada teori klasik. Ada teori ilmiah, ya, teori klasik. Menurut Robben di sini adalah kegiatan melalui perbaikan etos kerja. Ini masih zaman revolusi industri pertama. Betul. Ada Charles Babbage juga di sini. Prinsip kerja ilmiah yang sangat terkenal di dalam implementasi pabrik sekarang ya adalah dari Frederick Taylor. Ya, Taylor itu dia bahwa orang itu melakukan kerja harus dengan metode ilmiah supaya menjadi efisien. Terus juga harus rekrut karyawan memiliki kapabilitas sesuai dengan kompetensi. Kemudian kemampuan kerjasama. Ini adalah cikal bakal bahwa industri menjadi hebat. Juga nanti diterapkan dalam teori ilmiah oleh Frank dan Lillian ini. Ini suami istri ini. Ya. Frank dan Lillian Gilbert ini adalah suami istri. Dia lebih kepada bahwa setiap orang memiliki prinsip kerjanya adalah ditempatkan kepada tempat yang sesuai dengan mereka kemampuan. Kalau memang ya ini the right man, the right place itu ini menjadi juga revolusi profesionalnya orang bekerja. Kemudian ada teori organik, ya, tadi manajemen organik klasiknya, Payol juga dia sebagai seorang bahwa pengelolaan itu akan membantu sekali di dalam efisiensi perusahaan. Ya, jadi saya pemimpin bahwa nanti seorang pemimpin itu harus mampu bagaimana membuat suatu pengelolaan yang hebat. Jadi nggak harus kalau nggak hebat di situnya juga tetap bukan seorang pemimpin. Kemudian juga menurut Muni di sini ya, Muni bahwa organisasi ya seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan. Ya, ide bergabung itu harus memiliki tujuannya, harus jelas. Juga nanti menurut Hugo di sini bahwa manusia perlunya seorang manajer memahami manusia. Jadi ada evaluasi diri. Dan di modern, ya, di manajemen modern bahwa pendekatan terhadap manajemen kuantitatif. Jadi semuanya dihitung. Sekarang udah muncul statistik di grafika, munculnya gini. Oh ini bursa efek Jakarta begini, ini semuanya dipelajari melalui kuantitatif secara ilmiah, sehingga inilah posisinya ada di mana. Dan pemimpin itu harus memiliki kapabilitas ini. Nah, tinggal 2 halaman lagi ya. Nah, dilihat dari sekarang time management itu apa? Time management itu sebenarnya time management itu bagaimana upaya mengefisiensi sehingga menjadi efektif suatu proses. Maka time management adalah suatu kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengatur waktu akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan. Jadi yang fungsi manajemen tadi plan, do, check, action di dalam aktivitasnya terhadap fungsi perencanaan, organisasi, directing, pengarahan, controlling dan evaluasi itu dalam rangka kerja secara sistematis, lalu efisien terhadap waktu. Supaya, makanya time management itu endingnya adalah efektif. Pertama efektif, tepat sasaran untuk mengerjakan sesuatu, kemudian secara timing akan menjadi reduce cost, karena waktunya pendek. Jadi, maka bagaimana seorang pemimpin supaya bisa men-time management? Maka kalau kerjanya banyak ya didelegasikan. Ya, ini time management ya, didelegasi ya.
harus punya bisa mendelegasikan, harus ada suatu organisasi, ya harus ada skala prioritas, mana yang penting, mana yang nggak penting, harus dilakukan secara task force, kerjakan project, mana pemimpinnya, percaya sama itu, kerjakan, timeline-nya, schedule-nya, proaktif, jangan dibiarkan supaya menjadi cepat, fokus, ya, jangan sampai pembiaran, dibiarkan begitu saja. To-do list, kerjakan sesuai dengan daftar yang ada, jangan nyimpang mana-mana nih. Biasanya kaum perempuan, dari rumah to-do list gitu ya. Tapi kalau masuknya ke supermarket, nggak to-do list lagi. Kesananya segala way dibeli gitu ya. Nggak to-do list lagi. Efisiensi. Ya, gitu. Ya, ini. Oke. Nah, kayaknya ini terakhir ya. Nah, iya. Terakhir, bahwa tujuan dari manajemen waktu adalah memungkinkan orang menyelesaikan lebih banyak, lebih baik pekerjaannya, ya, dilakukan dengan produktivitas. Kata produktivitas adalah variabel terhadap output dibandingkan input, dikalikan 100%, maka produktivitas. Maka hasil dari pembagian output dibagi input, jika itu lebih besar, maka menjadi produktivitas. Endingnya adalah efisien. Efisien itu harus diawali dengan efektif. Ya, itu. Nah, seorang pemimpin harus pandai memainkan waktu di dalam proses pekerjaannya, dalam prosesnya. Itu saja, Saudari Farah MC yang bisa Bapak sharingkan terkait dengan materi leadership. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan materi dengan sangat padat ya, Pak. Selanjutnya, untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format yang sudah disebutkan tadi. Tanya, _nama, _asal, instansi, _pertanyaan. Kita membuka hanya satu pertanyaan ya teman-teman. Silakan. Silakan, tanyanya bebas lah ya. Silakan anak-anak ya, seputar kepemimpinan bebas lah ya. Ada? Teman-teman, dimohon aktifannya. Ya, ketua hima aja, ketua himanya tuh. Nanya, mana para pengurus himpunan? So, para pengurus himpunan nanya. Ya, untuk Kang Arif, barangkali mau nanya selaku ketua himpunan. Para pengurus himpunan lah setidaknya. Kalau enggak ya parahnya lah MC-nya. Barangkali teman-teman dulu Pak yang nanya. Oh, Japri juga boleh ya. Saya lagi presentasi seminar kimia. Seminar kimia. Gimana, ada pertanyaan enggak nih, Saudara MC? Enggak ada kameranya. Enggak ada kamera. Tunggu dulu. Sudah kan ada.
Nah, itu. backlight. Ini teman-teman atau adik-adik dari 2020. Ini ada, ya, ini ada Mas Rahmat nih, baru Jol. Ini belakangnya backgroundnya sate, ini sate mana? Pleret atau sate Wanayasa? 98. Oh, banyak. Mau laktir katanya nih, kebenaran. Biar utuh konsumsi ini seminar. Ada yang bertanya. Ya mungkin masih malu kayaknya. Iya, iya, nggak apa-apa. Bapak, ini ada titipan pertanyaan Boleh, boleh, silakan. dari teman di sini. Pertanyaan itu, materi yang Bapak sampaikan itu kan terkait manajemen waktu itu, Ya, itu akan lebih mudah jika diaplikasikan saat kita tatap muka, maksudnya kegiatan seperti biasa gitu Pak. Nah kalau itu kan kondisinya seperti ini, semuanya itu dilakukan secara online. ya, Kadang kegiatan juga waktunya itu agak lebih panjang daripada biasanya gitu Pak. ya. Itu bagaimana cara membagi waktu antara prioritas yang lain dengan kegiatan-kegiatan yang kejadiannya seperti itu gitu Pak. Mungkin barangkali saya takut menanggapinya, menanggapi pertanyaannya salah ya, jadi saya ulang. Saudara Farah itu dengan kondisi daring online dalam satu kegiatan, waktunya menjadi panjang, tidak efisien gitu. Bagaimana solusinya supaya menjadi manajemennya bagus gitu. Kira-kira itu ringkasannya. Pak, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, memang pertama tidak bisa dipungkiri ya, dengan adanya pandemi ini semuanya menjadi drop ya, karena dianggap pandemik itu sedang wabah. Kalau lagi wabah, skala prioritasnya adalah kesehatan, jadi semuanya diabaikan ya. Dengan semuanya ya, seperti anggaran pemerintah juga dipotong sekian persen untuk menanggulangi orang yang sedang isolasi, perawatan, itu mengutamakan kesehatan. Jadi efeknya adalah pembangunan juga berkurang dananya. Satu. Yang kedua, dari sisi manusianya. Dari sisi manusianya, contoh sederhananya sekolah, perguruan tinggi, ya nggak boleh belajar tatap muka. Kalau tidak tatap muka itu ya tidak efektif. Transfer knowledge-nya, transfer ilmunya itu tidak akan. Kalau tatap muka aja si mahasiswa itu belum tentu efektif. Jangan-jangan hanya 10-20% transfer knowledge-nya. Dengan adanya daring, itu juga tidak bisa kontrol. Jangan-jangan aktif, tapi orangnya ada di dapur. Jangan-jangan HP itu simpan begitu saja, apalagi pakai tanpa video. Jangan-jangan dia itu lagi ngobrol sama temannya di luar. Allahu alam, ya. Jadi dengan kondisi-kondisi ini sangat sekali tidak efektif, ya. Jadi dengan kondisi pandemik ini semuanya sangat tidak efektif di dalam proses apapun, ya. Karena memang mengutamakan kesehatan, bukan mengutamakan efektivitas, efisiensi terhadap proses kegiatan. Itu nggak bisa gitu ya. Nah, solusinya supaya proses kegiatan time manajemennya bagus, sebenarnya kembali kepada seseorang yang memiliki jiwa integritas tadi sesuai dengan temanya saudara Farah, membangun jiwa kepemimpinan mahasiswa yang berintegritas,
Ya, berpikir kritis ya. Integritas ini refleksi diri. Kalau kita pengen menjadi hebat, kuliah daring ya juga dengan konsisten mengikuti, gitu ya. Setidaknya mengikuti itu semua terkait nanti transfer knowledge-nya bisa atau tidak, masuk atau tidak, itu ya terima apa adanya gitu ya. Kita balik lagi jangan pada posisi pandemi kan ya. Nanti pada kondisi yang normal, ya, pada kondisi yang normal, kalau bicara tentang time management, bagaimana caranya seorang pemimpin? Seorang pemimpin bagaimana caranya supaya bekerja sesuai dengan harapan berarti efektif. Kalau kerja sesuai dengan harapan itu efektif. Tapi kalau diminimalisir waktunya supaya menjadi lebih singkat, itu namanya efisien. Jadi gabungan dari efisiensi waktu dan tepat sasarannya tercapai, maka terjadi produktivitas meningkat. Nah, hanya itu yang harus dipikirkan oleh kita dalam melakukan kegiatan apapun. Itu sudah bicara time management. Kalau di pabrik istilahnya just in time gitu ya, tepat waktu gitu ya. Ini juga hampir sama. Mungkin itu Farah barangkali ya. Ya, kita integritas konsisten terhadap itu aja. Kerjakan dengan benar, efektif. Ya. Diminimalisir waktunya supaya menjadi efisien. Maka dua variabel itu akan menjadi increase productivity. Produktivitas meningkat. Maka disitulah seorang pemimpin sudah mencapai sesuatu dari pekerjaannya ya, maksudnya dari kegiatan. Ya, itu yang ada lagi. Baik Pak, terima kasih karena waktu Bapak menyampaikan materi sudah habis. Tetapi masih ada satu pertanyaan, jadi pertanyaannya nanti bisa dijawab via apa nih? Via chat juga boleh, ke rumah juga boleh. Sudah Pak, nanti atau titipin sama Kaprodi juga boleh, nanti selesaikan saja di tempat rumah makan juga bisa. Nanti pertanyaannya akan disampaikan via WhatsApp mungkin ya Pak, atau email, dan nanti disampaikan kepada yang bertanya. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Sukanta sudah menyampaikan materinya dengan sangat padat ya Pak. Izinkan saya membacakan. Iya Bu grogi. Izinkan saya membacakan resumenya dari materi yang Bapak sampaikan ya Pak. Tingkat kepemimpinan seseorang akan berbeda, termasuk setiap bidang keilmuan pun tingkat kepemimpinan bisa berbeda-beda. Dalam definisi kepemimpinan, menurut para ahli, ada kata kunci kemampuan mempengaruhi. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi para anggotanya dan harus memiliki kelompok yang dipimpin. Pemimpin harus memiliki tujuan. Tujuannya berbeda dengan para anggotanya. Tujuannya adalah untuk merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggotanya. Ciri-ciri seorang pemimpin yaitu dapat memotivasi diri dan dapat memotivasi orang lain, memiliki kemampuan kapabilitas berbicara di muka umum, memiliki pemahaman teknik dan alat pengendali mutu, memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan sistem secara sistematis, transfer pengetahuan kepada bawahan, mengenali karakteristik bawahan, keinginan mengetahui perkembangan atau progress information, dan melakukan perubahan, sikap mental, dan memiliki citra diri yang baik. Penampilan pemimpin yang ditampilkan itu hanya 10% dari karakternya. Dasar teori sifat pemimpin itu memiliki kemampuan mengendalikan emosi, memiliki analisis yang tinggi, antusiasme yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan, memiliki kemampuan persuasif dan teredukasi, memiliki kemampuan berkomunikasi,
menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, dan memiliki rasa percaya diri, dan layak menjadi tauladan bagi anggotanya. Nah, sekian resum yang dapat saya sampaikan dari materi yang Pak Sukanta sampaikan. Terima kasih Bapak atas materinya. Dan sekarang penyerahan sertifikat dari panitia ke Bapak Sukanta selaku pemateri. Secara virtual ya Pak? Iya, boleh. Simbolis. Iya, simbolis dulu. Iya. Saya di depan nih, parah nih. Iya. Di ruangan